Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semua, kembali lagi bersama saya Elivia Dwi Utami. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana solusi untuk upaya peningkatan kompetensi pedagogi dan profesional guru biologi dalam bidang memahami konsep genetika dan minat siswa yang berbeda-beda. Karena itu, untuk meningkatkan kompetensi pedagogi dan profesional guru biologi dalam mengatasi perbedaan minat siswa, beberapa solusi yang dapat saya lakukan. Nah, solusi yang pertama adalah menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya secara berkala untuk meningkatkan keterampilan dalam memfasilitasi penilaian dan proses evaluasi serta hasil belajar, serta pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, yang kedua, menjelaskan strategi pembelajaran yang responsif terhadap perbedaan minat siswa, seperti penggunaan variasi, alat evaluasi, dan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ada juga seperti menerapkan pembelajaran kooperatif. Contohnya itu seperti tipe puzzle atau model bermain peran. Nah, yang ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial dengan siswa. Guru dapat mengadakan diskusi kelompok kecil untuk membantu siswa yang kesulitan dalam memahami konsep genetika. Nah, sudah paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya ada nih ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pemahaman kompetensi profesional guru biologi adalah Quran Surah Al-Kahfi ayat 60-62. Nah, kompetensi yang harus dimiliki guru dihubungkan dengan ayat tersebut adalah memiliki pengetahuan yang luas, memiliki kemampuan berkarya, mengetahui kondisi psikologi siswa, serta menguasai metode pembelajaran dan memiliki akhlak yang mulia. Nah, dari ayat kompetensi tersebut, di sini kompetensi guru dalam kompetensi profesional ada memiliki contoh dalam membuat peta konsep. Di sini saya akan memberikan contoh peta konsep sistem pernapasan manusia. Nah, di sini contohnya yaitu peta konsep sistem pernapasan, di mana bagaimana sih kita bernafas dan bagaimana sih apa saja sih alat untuk bernafas, dan di sini juga ada ayat Al-Qur'an tentang sistem pernapasan. Nah, ada juga sih dalam guru biologi ada beberapa tantangan. Nah, seorang guru biologi di sekolah menghadapi tantangan dalam membangun hubungan positif dengan siswa dan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung. Dapat mengalami beberapa masalah seperti kesulitan berkomunikasi atau bahkan berinteraksi dengan siswa, bahkan sampai suasana kelas terkadang terasa kurang nyaman. Nah, ada nih solusi untuk mengatasi masalah ini. Nah, solusi yang pertama yaitu kompetensi dalam interaksi. Nah, guru harus mampu berinteraksi dengan siswa dengan baik, memahami perbedaan komunikasi, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan komunikasi. Solusinya, guru harus mengembangkan kemampuan komunikasi dan interaksi dengan siswa melalui metode yang efektif, seperti bercerita, bertanya, dan berpartisipasi dalam aktivitas kelas. Nah, yang kedua yaitu kompetensi dalam mengajarkan. Solusinya, guru harus menggunakan metode pengajaran yang berbasis interaksi seperti demonstrasi, eksperimen, dan aktivitas labs
untuk memperkembangkan kemampuan belajar siswa dan meningkatkan partisipasi dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu kompetensi dalam mengelola lingkungan kelas. Nah, solusinya guru harus memastikan kebersihan dan kenyamanan ruang kelas, mengatur waktu dan aktivitas pelajaran secara efektif dan menjaga kerahasiaan dan disiplin dengan ketertiban. Yang keempat yaitu kompetensi dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, solusinya guru harus mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dalam proses pembelajaran, mengembangkan kemampuan dalam mengakses dan menggunakan sumber daya tersebut. Nah, ada nih kompetensi guru yang bermasalah seperti kompetensi sosial. Nah, guru tersebut mengalami kesulitan dalam membangun interaksi sosial yang positif dengan sesama guru dan staf sekolah. Nah, hal ini dapat mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya dan juga dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologisnya. Ada nih solusi yang dapat dilakukan. Nah, solusi yang kita berikan yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal guru melalui pelatihan atau workshop. Hal ini membantu guru untuk lebih mudah berinteraksi dengan rekan-rekannya dan membangun hubungan yang lebih positif. Yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi guru dalam kegiatan kurikuler. Guru dapat mengikuti kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga dapat lebih mudah berinteraksi dengan rekan-rekannya. Yang ketiga, meningkatkan dukungan dari rekan-rekan guru dan staf sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun hubungan yang baik dengan rekan-rekan guru dan staf sekolah melalui komunikasi yang terbuka dan saling mendukung. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan guru dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Guru dapat mengajukan diri untuk menjadi panitia atau pengawas dalam kegiatan-kegiatan sekolah, sehingga dapat lebih aktif dan inovatif dalam kegiatan sekolah. Dengan melakukan solusi-solusi tersebut, diharapkan guru dapat memperbaiki kompetensi sosialnya dan membangun interaksi sosial yang lebih positif dengan rekan-rekannya di sekolah. Nah, banyak nih ada yang namanya keterampilan abad 21, TPEX. Apa sih semuanya itu? Keterampilan abad 21 adalah keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan menghadapi peluang di era digital saat ini. Keterampilan ini merupakan kemampuan berpikir kritis, komunikasi efektif, berkolaborasi, berinovasi, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Nah, contoh mengintegrasikan keterampilan abad 21 dalam pembelajaran adalah dengan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi kolaborasi dan inovasi dalam pembelajaran. Misalnya, guru dapat menggunakan platform pembelajaran online yang memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dalam membuat proyek atau presentasi. Nah, kemudian ada yang namanya TPEX atau Technological Pedagogical Content Knowledge, yang artinya kerangka kerja yang mengintegrasikan pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan konten untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Nah, sedangkan mengintegrasikan TPEX dalam pembelajaran adalah dengan memadukan pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan konten. Contohnya, seorang guru dapat menggunakan pengetahuan teknologi dengan mendukung penyajian konten pembelajaran secara menarik dan interaktif, sambil memanfaatkan pengetahuan pedagogi untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, di sini kami membuat mini riset mata kuliah
profesi keguruan yang dilakukan dengan judul mengintegrasikan teknologi dalam guru biologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi TPEX. Metode yang kami gunakan untuk penelitian ini adalah studi literatur, artikel jurnal, dan analisis artikel jurnal. Sampel dari penelitian ini adalah jumlah penelitian dari database Google Scholar. Artikel yang dipilih merupakan artikel dari tahun publikasi 2014 sampai 2022 dengan jumlah artikel 4 dengan kata kunci TPEX, guru biologi, dan integrasi. Nah, hasil yang kami dapatkan dalam mini riset kami adalah dapat dilihat bahwa penelitian kemampuan TPEX guru biologi di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Banyak faktor yang mempengaruhi TPEX guru biologi seperti latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, pelatihan yang telah diikuti, akreditasi sekolah, jenis kelamin, usia, dan lama bekerja. Maka dari itu diperlukan adanya upaya yang sistematis dan terpadu untuk mencapai tingkatan kemampuan TPEX guru biologi di Indonesia. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kemampuan TPEX guru biologi antara lain melalui pengembangan program pelatihan yang efektif yang mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan TPEX. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan guru itu sendiri dalam mengembangkan kemampuan TPEX, baik melalui peningkatan sarana dan prasarana teknologi, pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan konten, serta pengembangan jaringan kolaborasi antar guru biologi terbaik untuk berbagi pengalaman dan praktek terbaik dalam mengintegrasikan TPEX dalam proses pembelajaran mengajar. Nah, ini beberapa hasil penelitian dari jurnal-jurnal yang kami kumpulkan. Terima kasih semua, semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua.